Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini mendapat jazah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau dan senantiasa melazimi sunnah-sunnah beliau di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tergolong umatnya Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jazaa. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa tanpa hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu hadir di majelis yang mulia ini. Maka daripada itu, hidayah yang Allah berikan kepada kita, petunjuk, kemudian ghirah untuk beramal salih yang ada di dalam dada kita, itu patut kita syukuri. Kemudian harus kita jaga agar hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita itu tetap kekal di dada kita hingga akhir hayat kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu dengan judul Mujahadah An-Nafs. Dan ini saya angkat dari kitab Riyadhus Shalihin bab ke-11 tentang mujahadah. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin dan malaikat dari unsur yang berbeda dan memiliki komponen-komponen yang berbeda. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, dan malaikat tidak Allah berikan nafsu, sehingga tidak ada itikat ataupun keinginan malaikat untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada rasa atau terbesit dalam pikiran malaikat tersebut untuk korupsi atas perintah yang Allah berikan. Maka kita dapatkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, malaikat adalah makhluk yang mulia, yang ketika Allah perintahkan dia, maka dia akan segera melaksanakan perintah. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan tugasnya hanya bersujud, maka dia bersujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk bertasbih, maka dia akan bertasbih sampai hari kiamat. Dan ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga satu tempat, maka dia akan menjaga tempat itu sampai hari kiamat. Beda dengan kita manusia yang Allah ciptakan, yang berasal dari tanah, kemudian memiliki komponen yang berbeda dari malaikat, yaitu Allah berikan kita nafsu. Nah, nafsu inilah yang terkadang membawa manusia ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana agar kita bisa menundukkan nafsu-nafsu angkara murka kita yang membawa kita ke jalan yang Allah berkahi. Bapak dan Ibu jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu ada 3, sebagaimana ini tertera di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan. Karena memang nafsu kita ini cenderungnya kepada hal-hal yang melalaikan. Ya, di waktu subuh, kalau nafsu kita ditanya, maunya kita tidur itu sampai terbit matahari.
Karena itu keinginan nafsu. Padahal perintah Allah kita untuk bangun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammarah bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku Yusuf tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini jenis nafsu yang pertama, yaitu nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan, nafsu yang cenderung untuk berbuat dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nafsu lawwamah, yaitu yang menyesali diri. Dalam sifat ini manusia sangat diwajarkan ketika merasa menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Maka kita dapatkan memang naluri manusia ketika melakukan kesalahan, baik dia paham agama atau tidak paham agama, hatinya pasti menyesali perbuatan atau kesalahannya tersebut. Nah, ini yang disebutkan nafsul lawwamah, menyesali kesalahan-kesalahan, menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfannya, apabila jiwa merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka ialah jiwa yang dalam mutmainnah. Nah, jadi kalau di masjid itu tenang, di majelis taklim tenang, berarti tanda-tanda ada nafsu mutmainnah di dalam dirinya. Tetapi kalau di majelis gelisah, nah ini warning berarti. Kalau senang duduk di majelis taklim, senang duduk di majelis-majelis zikir, senang duduk di masjid, ya ini tanda-tanda berarti ada nafsu mutmainnah. Senang berjumpa dengan teman-teman yang soleh, itu berarti ada nafsu mutmainnah. Ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Malah sebaliknya, ketika kita gelisah duduk di masjid, maunya jauh dari masjid, maunya tempat-tempat hiburan, berarti nafsu apa tadi yang pertama? Nafsu ammaru bisu, ya, cenderung kepada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, wa na'udzubillah. Inilah 3 jenis nafsu yang berarti yang harus kita tumbuh suburkan adalah nafsu mutmainnah. Dan ini harus diasah. Harus diasah. Bapak dan Ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu itu cenderung kepada kemaksiatan, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ditambah lagi godaan-godaan setan. Jadi iblis itu sudah bersumpah, Bapak dan Ikhwan, ketika Allah sesatkan dia, maka iblis itu bersumpah. Iblis berkata, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab,
karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi Bapak dan Ikhwan, ketika kita ingin mengasah nafsu mutmainnah kita, ya, kita ingin menghadiri majelis ta'lim, kita ingin pergi ke masjid, kita ingin datang ke majelis zikir, maka setan tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Setan akan berusaha bagaimana menghalangi kita. Dia akan kerahkan segala tenaga dan tentaranya. Jadi kalau dia tidak bisa menghalangi kita dari depan, dia akan goda kita dari belakang. Kalau dia tidak bisa goda kita dari belakang, maka dia akan goda kita dari samping kanan dan samping kiri. Sebagaimana atuk kita dulu, Nabi Adam alaihissalam, ketika digoda oleh iblis untuk memakan buah yang Allah larang untuk dimakan, tapi godaan iblis itu tidak mempan sama Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis mendatangi siapa? Mendatangi siapa, Pak? Mendatangi istrinya, Ibunda Hawa. Lalu Ibunda Hawa pun merayunya untuk memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Maka ini menjadi catatan bagi kita. Terkadang orang-orang terdekat kita itu dimanfaatkan oleh syaitan untuk menghalangi kita dari jalan Allah. Berarti terkadang istri kita juga bisa menghalangi kita dari jalan Allah. Maka kita sebagai suami harus tegas. Ketika kita melihat gelagat-gelagat ada tipu daya setan di istri kita, maka kita harus tegas. Pokoknya mau taklim, gitu kan? Itu Pak. Ya, terkadang godaan itu datang dari istri, dari anak, dari bisnis, ya kan, dagang, pekerjaan dan sebagainya. Itu datang godaan dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Tapi ketika dia orang-orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah, untuk beramal soleh kepada Allah, maka setan tidak akan mampu untuk menghalanginya. Bapak dan ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah, maka daripada itu kita harus benar-benar mengasah mujahadah kita. Mujahadatun nafs. Apa mujahadah? Secara bahasa, ya, mujahadah itu artinya adalah perang. Mujahadah itu secara bahasa artinya perang. Menurut aturan syara, yaitu perang melawan musuh-musuh Allah. Dan menurut istilah ahli hakikat mengatakan, yaitu memerangi nafsu amarah bisu. Nah, itulah nafsu yang pertama tadi. Jadi mujahadah itu bagaimana memerangi nafsu amarah bisu kita. Yang tadi nafsu kita tuh cenderungnya kalau subuh, cenderungnya bangunnya udah terbit matahari. Bahasanya apa Pak? Bangkong. Itu nafsu maunya begitu. Tapi jiwa mujahadah kita melawannya. Subuh harus bangun. Kalau bisa lebih baik sebelum subuh udah bangun, berarti mujahadahnya sudah mulai baik. Kemudian sebagian ulama mengatakan mujahadah adalah tidak menuruti kehendak nafsu, dan ada lagi yang mengatakan mujahadah adalah menahan nafsu dari kesenangan. Nah, jadi mujahadah itu menahan diri dari godaan-godaan kesenangan. Ya, seperti misalnya kalau malam ini enaknya itu di rumah, ya kan, di depan TV, duduk sama anak istri,
makan mie Aceh. Masya Allah. Itu enaknya begitu, ya kan? Tetapi mujahadah kita menolak itu. Malam ini harus taklim, ya, walaupun ustadznya solihin. Bapak dan ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Imam An-Nawawi menjelaskan, bersungguh-sungguh menunaikan amal solih, maksudnya adalah berusaha sekuat tenaga mengekang nafsu, mengekang hawa nafsu diri atau orang lain. Artinya mujahadah atau berjuang atau berjihad itu menundukkan nafsu kita agar menjadi nafsu mutmainnah. Ya. Bersungguh-sungguh dalam beramal soleh membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam melaksanakannya hingga akhirnya akan menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Nah, menurut pakar-pakar psikolog, untuk menjadikan karakter Bapak dan Ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah, kita butuh 40 hari untuk menjadikan sesuatu itu karakter dalam diri kita. Kalau kita misalkan susah bangun subuh, maka usahakan semaksimal mungkin 40 hari bangun subuh sholat di masjid. Maka ketika 40 hari ini tanpa ada jeda kita melakukan subuh berjamaah di masjid, maka insya Allah lewat 40 harinya kita akan ringan. Karena itu sudah menjadi karakter. Sehingga tanpa hidup alarm pun, tanpa pakai HP pun kita bisa bangun sendiri. Karena itu sudah menjadi karakter. Butuh 40 hari. Itulah makanya kenapa puasa Ramadan itu 30 hari ditambah puasa Syawal. Agar benar-benar karakter orang bertakwa itu terbentuk di dalam diri orang-orang beriman. Tetapi kalau Ramadannya qiraahnya bolong-bolong, ya kan, sholatnya bolong-bolong, ya sama aja, nggak jadi juga. Jadi ayat la'allakum tattaqun itu tidak akan berbekas kepada dirinya. Sebagaimana fungsi Ramadan itu adalah untuk mencetak karakter-karakter orang beriman agar menjadi lebih sabar, agar lebih tangguh, ya kan? Kemudian ulet dalam menghadapi, ulet dalam beribadah. Harus 40 hari tanpa jeda. Jika ada jeda, maka 40 hari harus diulang. Mulai dari awal lagi. Bapak dan Ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, salatun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal agar seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Ayakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Jadi kalau kita ingin merasakan manisnya iman itu syaratnya ada 3. Ya, agar kita sholat itu nikmat, qiraatul Quran itu nikmat, taklim nikmat, ya. Kemudian sholat berjamaah nikmat. Syaratnya 3. Yang pertama, jadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai lebih dari selainnya. Jadi lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya daripada istri kita, daripada anak kita, daripada harta benda kita. Maka kita akan rasakan nikmatnya, manisnya iman. Yang pertama. Yang kedua, wa yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah.
Jadi kita mencintai artinya cinta dalam bahasa umum, bukan cinta antara lawan jenis. Kepada saudara kita, ya, sesama pengajian misalnya, pada tetangga kita cinta kepadanya itu karena kita cinta karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia beriman, karena dia senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, maka kita cinta kepadanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ketika ketiga hal ini melekat dalam diri kita, maka insya Allah, janji Allah, kita akan benar-benar merasakan manisnya iman. Sholat kita enak, khusyuk, ya. Jadi ini juga salah satu jawaban ketika kita merasakan susahnya khusyuk beribadah. Jangan-jangan kita masih besar dunianya daripada Allahnya. Jangan-jangan kita semua orientasinya dunia, ya kan? Sehingga sholat pun teringatnya dunia. Bagaimana jualannya, bagaimana rumahnya, bagaimana harta bendanya, sehingga kehusukan itu Allah angkat. Bapak dan ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah, Ahmad bin Harb rahimahullah pernah berkata, aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun dan tidaklah kudapati kenikmatan beribadah melainkan setelah kutinggalkan 3 perkara. Nah, jadi Ahmad bin Harb ini seorang ulama, ya. Beliau sudah beribadah 50 tahun tidak merasakan nikmatnya beribadah sebelum dia tinggalkan 3 perkara ini. Nah, jadi kita ini yang udah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kalau belum merasakan enaknya ibadah, bisa jadi yang 3 ini belum kita tinggalkan. Yang pertama, kutinggalkan mencari ridho manusia sehingga aku sanggup mengatakan kebenaran. Jadi apapun yang ia katakan, apapun yang ia kerjakan, orientasinya adalah ridho Allah. Ridho Allah. Yang kedua, kutinggalkan pertemanan dengan orang-orang yang gemar berbuat kerusakan sehingga aku mendapatkan teman-teman yang soleh. Nah, jadi hindari teman-teman yang buruk. Artinya bukan berarti kita harus memutuskan hubungan. Ya, kalau ada jumpa teman gitu tapi dia nggak soleh, ya sekedar say hello saja, sekedar sapa. Artinya jangan sampai duduk-duduk nongkrong di warkop gitu kan, sehingga keburukannya itu bisa tertular kepada kita, ya. Sampai dia benar-benar berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, kutinggalkan kenikmatan dunia sehingga aku mendapatkan kenikmatan akhirat. Meninggalkan kenikmatan dunia artinya dia orientasinya dunia, orientasinya akhirat. Artinya bukan berarti dia tidak menginginkan dunia, tidak mengejar dunia, tetapi dunia itu di tangannya. Kalau ada orang minta, nah, itu kan Pak. Tapi kalau orang dunianya di hati, maka kalau hilang dunianya itu, maka dia akan sedih hati. Karena dunianya ada di hati. Tapi kalau dunianya ada di tangan, kalau hilang dunianya, dia nggak sedih. Karena di tangan. Maka jika kita belum bisa tenggelam dalam kenikmatan beribadah, bisa jadi salah satunya atau salah satu dari 3 poin ini itu ada pada diri kita. Bapak dan ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis di bab mujahadah ini, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah Ta'ala berfirman, artinya ini hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya.
hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, makna hadis ini, ketika kita sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh mengamalkan amalan-amalan dalam hidup kita, ya, setelah kita memenuhi yang wajib, kemudian kita menghiasinya dengan yang sunnah-sunnah, ya, setelah sholat zuhur kita hiasi dengan qobliyah, ba'diyahnya, kemudian setelah puasa wajib kita hiasi dengan puasa-puasa sunnahnya, maka Allah akan mencintai kita, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah menjadikan mata kita sebagai penglihatan. Artinya yang kita lihat itu yang baik-baik. Allah bimbing kita untuk melihat yang baik-baik. Kita kalau sering melihat yang buruk-buruk, berarti bisa jadi tandanya kita masih sukar atau malas mengerjakan yang sunnah-sunnah. Allah jadikan tangan kita ini untuk berbuat yang baik-baik. Artinya ketika Allah sudah cintai kita, Allah akan arahkan kita untuk berbuat, dari berbuat kebaikan lalu ke perbuatan kebaikan berikutnya. Terus begitu sampai husnul khotimah. Itu tandanya Allah cinta kepada kita. Tapi jika kita terus berlarut-larut dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, berarti itu tanda Allah mengabaikan kita. Maka kita harus segera beristighfar dan memohon ampun dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan yang difirmankan oleh Tuhannya. Artinya ini hadis qudsi lagi. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani bamshi ataituhu harwalah. Jika seorang hamba mendekat diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat padanya satu depak. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Nah, artinya Bapak dan Ibu, ini janji Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan atau sejengkal, maka Allah lebih mendekat kepada kita. Ya, kita berusaha mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah, ya, dengan sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, atau kita bersedekah. Maka kalau kita niatnya itu karena Allah, karena kita ingin dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Tapi kalau kita niatnya untuk dunia, maka ya dunia yang kita dapat. Sedekah biar dunianya lancar. Masih ada gitu ya. Sedekah biar dunia tambah melimpah. Harus niatkan amal-amal soleh yang kita lakukan itu untuk kita mendekat ke Allah. Kalau kita udah dekat sama Allah, dunia itu kecil, Pak. Ya. Karena semua rezeki yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, ya, dari manusia yang pertama diciptakan sampai nanti manusia yang terakhir diciptakan, rezeki yang Allah berikan itu seperti jarum yang dicelupkan di samudra, diangkat. Itulah rezeki yang Allah berikan dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Artinya kekayaan Allah ini tidak terhitung, Masya Allah.
Luar biasa Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka prioritaskan dalam setiap amal-amal soleh kita, tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Kalau Allah sudah dekat, maka doa kita akan diijabah. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi. Saya terasa selama menjadi peruqyah, ya karena berhadapan dengan hal-hal yang gaib, jadi sedikit ada beberapa pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Ketika kita meruqyah, ini berbagi pengalaman Pak. Ketika kita meruqyah, pasien itu kesurupan. Tiba-tiba jin itu mau menyerang. Dia mau bunuh kita katanya gitu kan. Kita spontan baca zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang tadinya sudah maju selangkah, dia mundur selangkah. Artinya, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah kasih langsung perlindungan. Ini artinya bukan berarti doa saya makbul. Artinya ini memberi pengalaman bahwa ketika kita dekat kepada Allah, apapun yang kita doakan kepada Allah, insya Allah akan Allah ijabah. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Sesungguhnya bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu-pintu syaitan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa menjadi muslim yang qawi itu lebih utama, baik kuat dalam fisik maupun kuat dalam finansial, terlebih-lebih kuat dalam iman. Dari ketiga ini yang paling utama adalah kuat imannya. Kalau sudah kuat imannya, kemudian kuat fisiknya, kemudian kuat finansialnya, maka berarti sempurna. Ya, kalau kita lihat contoh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Umar bin Khattab, ya, kuat imannya, kuat finansialnya, kuat fisiknya, ya. Sekali tumbuh telentang. Juga kalau dia jalan, karena keimanannya itu dia jalan di satu jalan, setan itu minggir, Pak. Kalau kita, setan mendekat. Betul Pak? Nah, itu menandakan berarti Umar itu salah satu contoh, ya, sahabat Nabi yang memiliki, ya, kita katakan hampir sempurna, kuat iman, kuat fisik, dan kuat finansial. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebetulnya belum selesai, tapi ya sudah 9:30 lewat. Jika ada pertanyaan, insya Allah bisa kita diskusikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya dan terkhususnya pada bapak-bapak dan ikhwan sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.